Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, kembali lagi nih di channel kesayangan kita semua, di mana channel ini membahas seluruh pengetahuan-pengetahuan yang kita tidak tahu menjadi kita tahu. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Fatona Al-Humaira dari Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, kali ini kita bakal membahas tentang mitos atau fakta mengkonsumsi kacang hijau pada ibu hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut sang anak. Oke, gimana nih? Menarik banget bukan pembahasan kita pada kali ini? Nah, untuk kalian jangan lupa untuk tidak men-skip video ini dan menonton sampai habis agar kalian mendapatkan informasi dengan jelas. Oke, terima kasih guys, langsung aja. Apa itu mitos? Menurut orang awam, mitos merupakan suatu hal yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita dari masa lampau dengan dasar kepercayaan akan suatu hal tersebut di kehidupan nyata. Dan penyampaiannya disampaikan hingga saat ini dengan mulut ke mulut, atau dari satu orang ke orang lainnya, dan seperti itu seterusnya. Nah, kita bakal bahas nih salah satu hal kepercayaan warga Indonesia hingga detik ini mengenai mitos atau fakta mengkonsumsi kacang hijau bagus untuk pertumbuhan rambut anak dalam kandungan. Nah, menurut kalian ini tuh mitos atau fakta ya? Oke, kalau begitu aku bakal kasih kalian waktu 3 detik untuk memikirkan jawaban ini. Ya, benar banget. Jawabannya itu mitos, kawan-kawan. Kenapa? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ada baiknya kita membahas terlebih dahulu ya tentang pertumbuhan rambut ini. Ketika bayi lahir, beberapa telah memiliki rambut, baik tebal atau tipis. Pertumbuhan rambut tiap bayi berbeda-beda bergantung pada umur, jenis kelamin, hormon, kecukupan nutrisi, dan faktor genetik. Rambut tumbuh pada bayi sejak di dalam kandungan ibu, tepatnya ketika janin berusia 8 hingga 12 minggu kehamilan. Nah, rambut tumbuh di semua bagian, kecuali di telapak tangan, telapak kaki, dan bibir. Ketika janin berusia 8 minggu, itu adalah awal terbentuknya selubung akar rambut. Lalu, bakal rambut tersebut akan terus berkembang hingga janin berusia 5 hingga 6 bulan. Rambut yang tumbuh sejak di dalam rahim akan tampak halus, tipis, dan lembut. Bayi pada umumnya akan lahir dengan rambut di kepala yang sudah cukup tebal. Walau begitu, rambut yang telah ada ketika di dalam kandungan akan gugur dalam 6 bulan pertama. Setelah rambut yang terbentuk itu gugur, akan tumbuh rambut baru yang permanen dan mengikuti siklus pertumbuhan rambut dengan alami. Biasanya, rambut tumbuh pada bayi secara permanen ketika berusia 1,5 sampai 2 tahun. Rambut tumbuh pada bayi berbeda-beda karena ditentukan secara genetik. Berikutnya ada pendapat dari beberapa ahli mengenai mitos ini. Yang pertama ada dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dr. Gita Pratama SPOG menjelaskan bahwa tidak ada makanan jenis apapun yang dapat langsung mempengaruhi pertumbuhan rambut pada janin. Begitu pula dengan kacang hijau. Menurut beliau, tidak ada penelitian yang dilakukan untuk melihat pengaruh kacang hijau pada pertumbuhan rambut janin. Tutur Dr. Gita kepada Kumparan Mom. Menurut Dr. Gita, pertumbuhan rambut pada bayi di dalam kandungan itu dipengaruhi oleh faktor genetik dari ibu atau ayahnya. Jadi, sering mengkonsumsi kacang hijau belum tentu membuat bayi lahir dengan rambut lebat ya.
Nah, gimana nih, kalian masih bingung atau ada yang kurang jelas? Oke, aku bakalan ngasih satu lagi pendapat dari ahli tentang mitos tersebut. Yang kedua ada pakar gizi Leona Victoria Jajadi MND, di mana beliau mengatakan secara ilmiah belum ada bukti bahwa kacang hijau bisa melebatkan rambut. Namun demikian, secara nutrisi kacang hijau memang baik dikonsumsi oleh ibu hamil karena merupakan sumber vitamin dan mineral alami. Beliau melanjutkan bahwa kacang hijau cukup kaya akan nutrisi dengan protein dan vitamin, termasuk vitamin E. Asupan ini pun sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil guna memenuhi kebutuhan nutrisi dan kandungan lemak tak jenuhnya, baik untuk membantu perkembangan otak janin. Gimana nih teman-teman, udah jelas bukan? Selanjutnya ada kandungan dari kacang hijau ini sendiri. Nah, kacang hijau ini termasuk ke dalam jenis kacang-kacangan yang merupakan sumber protein yang sangat baik, rendah lemak, dan mengandung banyak serat serta antioksidan. Kacang hijau juga mengandung kalsium, zat besi, zinc, kalium, fosfor, vitamin A, vitamin B, folat, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Ragam nutrisi lain yang ada dalam kacang hijau adalah mangan, selenium, magnesium, dan karbohidrat yang tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Wah, banyak banget nih manfaat dan kandungan yang ada di dalam kacang hijau ini sendiri. Kemudian ada manfaat kacang hijau untuk tubuh. Yang pertama itu mengurangi resiko kehamilan yang bermasalah. Nah, folat yang terkandung di dalam kacang hijau cukup tinggi. Oleh karena itu, kacang hijau dianggap baik untuk wanita yang merencanakan kehamilan atau sedang dalam masa kehamilan. Pemberian asam folat yang cukup selama masa kehamilan dapat memberikan perlindungan pada bayi agar terhindar dari kelahiran prematur, keguguran, lahir dengan berat badan rendah, dan lahir dengan kelainan saraf dan otak. Lalu ada melancarkan pencernaan dan menurunkan risiko penyakit jantung. Kacang hijau mengandung serat makanan dan pati yang baik untuk memperlancar pencernaan. Juga membantu memberi nutrisi bagi bakteri baik di dalam saluran cerna. Bahkan penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa kacang hijau juga bermanfaat dalam membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Hal ini diduga berkaitan dengan kandungan antioksidan dan nutrisi penting di dalamnya yang memiliki sifat anti radang. Oke, jadi itulah beberapa manfaat dari kita mengkonsumsi kacang hijau sendiri. Jadi, untuk ibu hamil gak salah juga nih untuk mengkonsumsi kacang hijau ini sendiri, karena dari manfaat yang sudah tadi aku jelaskan, yang banyak sekali itu, dan kandungan-kandungan yang sangat baik juga itu dapat memberikan pengaruh yang baik juga untuk tubuh kita semua. Kemudian ada fakta. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kandungan protein dalam kacang hijau pun dinilai cukup tinggi. Nah, protein dalam kacang hijau sendiri tuh mampu menjadi salah satu sumber asupan untuk memenuhi kebutuhan harian ibu hamil. Selain itu, kandungan kalsium di dalamnya dapat memperkuat tulang ibu hamil. Kandungan tersebut juga dapat mencegah pegal-pegal pada ibu hamil di saat memasuki trimester ketiga. Nah, kondisi pegal yang dialami ibu hamil biasanya disebabkan karena perut yang kian membuncit sehingga harus menahan beban berat tersebut. Kemudian, kandungan serat yang terdapat dalam kacang hijau juga dapat membantu melancarkan pencernaan, seperti diketahui bahwa ibu hamil ini rentan terkena sembelit atau susah buang air besar. Ya, teman-teman, udah selesai pembahasan kita pada kali ini.
Oke, jangan sedih ya. Karena kalian bakal ketemu materi-materi baru yang bakal dibahas di channel ini, guys. Wah. Nah, untuk itu, jangan lupa untuk subscribe dan like dan juga komen kalau boleh. Dan kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan nih tentang updatean terbaru dari channel ini, kalian bisa nyalain lonceng yang ada di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi apabila channel ini update terus. Oke, sekian dari saya Fatona Al-Humairo. Sampai ketemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.